Oke, hai teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang function. Di, oke, jadi tema kita kali ini adalah kita akan mengupas tentang anatomi sebuah fungsi atau function uh, di sebuah programming. Setelah itu kita akan melihat bagaimana cara menulis fungsi yang baik. Jadi bagaimana cara kita memilih nama fungsi atau memberikan uh, input input fungsi itu seperti apa, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita akan membandingkan antara fungsi yang baik versus maksudnya pembuatan fungsi uh, yang sesuai dengan best practice dibandingkan dengan fungsi yang kurang intuitif. Jadi perbandingan antara bad versus good. Gitu. Kemudian yang terakhir kita akan memberikan tips bagaimana cara menulis fungsi yang lebih baik. Oke, kita langsung aja jump ke tema kita pertama, anatomi sebuah fungsi. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah sebuah fungsi yang di atas ini sebuah struct, sebuah kelas yang namanya income record. Nah, di bawah ini adalah fungsinya. Jadi, fungsi ini bisa teman-teman lihat, dia nama fungsinya adalah calculate income tax. Dia mengambil input sebuah record dengan tipenya adalah income record. Dan fungsi ini akan mengembalikan double. Kemudian di 3 baris selanjutnya ini adalah implementasi dari sebuah fungsi itu. Jadi kalau kita pecah, ini anatomi sebuah fungsi yang kadang kita sebut dengan namanya function signature. Yang pertama itu return function itu punya yang paling utama ini, nama fungsi. Kemudian fungsi ini mempunyai input, dia mengambil input apa, fungsi kemudian mempunyai output, dan fungsi mempunyai implementasi. Yang dinamain function signature itu yang di atas ini. Jadi dia tidak termasuk implementasinya. Kenapa? Tidak termasuk implementasi. Karena implementasi dari sebuah fungsi itu dianggap sebagai black box. Jadi sebenarnya kita tidak perlu tahu apa isi dari fungsi ini. Untuk memakai fungsi ya, untuk memakai sebuah fungsi, kalau kita memakai sebuah fungsi yang diberikan oleh pihak ketiga, kadang kita tidak perlu tahu di dalam fungsi itu akan melakukan apa. Kalau function signature-nya ini bagus, jadi misalnya kayak nama fungsi, habis itu inputnya apa, outputnya apa, jadi function signature ini bagus, maka pengguna fungsi itu tidak perlu tahu di dalam fungsi ini seperti apa. Makanya kadang ini di implementasi sebuah fungsi itu disebutkan sebagai black box. Kita tidak perlu tahu ya, di dalam. Nah, kalau misalnya teman lihat ya, sebuah function signature itu bagaikan sebuah persamaan matematika. Jadi misalnya kalau matematika ada ini ya, waktu kita belajar di sekolah ada fx sama dengan y. Jadi again, ini anatominya hampir sama dengan function signature. Ada f, yaitu adalah nama fungsi. X ini adalah input, y ini adalah output. Jadi misalnya fungsi ini mengandung dua input, maka jadi gini, f a b sama dengan c. Jadi hampir sama lah antara fungsi di matematika dengan fungsi di programming atau di coding. Oke, so anatomi dari sebuah fungsi sifatnya, rangkumkan lagi ada function signature, terdiri atas nama fungsi, input, output. Kemudian di dalamnya ada implementasi yang sebenarnya black box. Contoh fungsi, contohnya kayak fungsi matematika ya,
luas dari sebuah lingkaran. Pi dikali R kuadrat. Jadi kalau kita buat sebuah fungsi matematika jadi seperti ini. Nama fungsinya adalah calculate circle area. Inputnya adalah sebuah radius dan return value-nya adalah float. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ini tuh kayak apa namanya? Contoh di awal tadi itu adalah fungsi di Java. Sedangkan ini ada contoh yang di sini ini sintaksnya ini pakai PHP. Tapi sebenarnya hampir sama juga anatominya ya atau function signature-nya. Input, nama fungsi, output, terus habis itu ada black box implementation. Hampir sama. Jadi kayak di PHP misalnya untuk menghitung sebuah circle area kita bikin fungsi seperti ini. Calculate circle area, nama fungsi, habis itu inputnya radius, outputnya float. Square area, calculate square area, inputnya adalah panjang dari apa namanya sisi bujur sangkar itu, returnnya float. Atau Pythagoras, misalnya seperti ini. Calculate hipotenus, garis miringnya. Inputnya adalah A, outputnya adalah B, returnnya adalah float. Dan ini yang sama kayak tadi di atas, calculate tax, income-nya berapa, habis itu float. Nanti implementasinya bisa seperti ini ya. Jadi misalnya kayak yang kita anggap black box itulah. First 100, free, next kalau misalnya income-nya lebih dari 100, dia 5%, lebih dari 200, 10%, setelah itu dia 15%. Jadi kira-kira gitu untuk sebuah fungsi ya, anatomi. Again, summary. Oke, jadi ketika kita ingin menulis sebuah fungsi, yang sangat penting itu function signature-nya. Bagaimana cara kita memilih nama fungsi, itu penting. Bagaimana cara memilih, bagaimana dengan jumlah input yang kita masukkan ke nama fungsi itu. Bagaimana penamaan input. Dan output apa yang kita return gitu. Apakah kita return float, apakah kita return boolean, itu penting. Kenapa itu penting? Karena dari function signature ini, orang lain yang ingin memakai fungsi kalian, kalau misalnya signature ini jelas, orang yang ingin memakai fungsi kalian, itu langsung paham fungsi kalian itu gunanya untuk apa, bagaimana cara memakainya, dan return-nya seperti apa. Orang yang memakai tidak perlu membaca implementasi kalian, implementasi fungsi itu. Oke, again ya, ini contohnya misalnya kayak nama fungsi yang nggak baik lah. Kenapa tidak baik? Gara-gara misalnya saya memakai fungsi ini saya nggak ngerti. Ini tuh guna fungsinya apa? Bandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya misalnya kayak calculate income tax, itu jelas. Terus kayak ini X, Y, Z, A, B, C, ini kan saya nggak ngerti. Atau kalau kita memakai fungsi ini, kita nggak ngerti apa sih X, apa sih Y. Jadi contohnya kalau di sini, ya ini nama fungsinya jelek, inputnya jelek, namanya, penamaan inputnya jelek. Kita juga nggak tahu tipe datanya ini apa, apakah ini sebuah string atau integer atau sebuah boolean gitu. Dan ini tidak ada kayak return value dari fungsi ini juga apa gitu. Apakah sebuah integer atau void atau dia float gitu. Kita nggak ngerti. Jadi untuk menciptakan sebuah fungsi yang baik ada beberapa cara. Yang pertama penamaan nama fungsi. Pertama pilih nama fungsi yang jelas dan singkat, gitu. Singkat padat berisi. Nama fungsi jelas. Oke, yang kemudian yang kedua, nama fungsi itu harus berupa kata kerja atau verb. Terus jangan ambigu ya nama fungsi. Contohnya yang ambigu ya, misalnya kayak cek data. Itu ambigu. Karena ngecek apa gitu. Bandingkan dengan misalnya cek
cek sugar level, cek kadar gula, gitu. Atau misalnya cek tinggi gedung. Itu nama fungsi yang baik. Kalau misalnya hanya kayak misalnya cek data, itu bukan yang baik, bukan nama fungsi yang baik karena itu ambigu. Data itu apa gitu? Itu ambigu. Kalau misalnya kita bilang cek tinggi gedung itu kan udah pasti. Oh itu tinggi gedung. Mau itu bukan lebar gedung atau bukan isi volume gedung gitu, tapi tinggi gedung. Oke, ini contohnya nama fungsi yang menggunakan kata kerja, misalnya kayak calculate total customer price, calculate total transporter fee, combine price. Misalnya kalau tidak menggunakan verb, saya ini misalnya gini, total customer price. Jadi kan totalnya kata benda, customer price juga kata benda gitu, noun. So these two are nouns. Misalnya kayak gini juga, total transporter fee. Ini bukan nama fungsi yang baik. Nama fungsi yang baik itu kata kerja. Misalnya kayak di sini ya, calculate, combine. Misalnya lagi kayak find, atau set, get. Terus habis itu misalnya delete, create. Nah itu kan semua kata kerja. Oke. Sorry. Habis itu concise ya, padat berisi. Kalau di sini contohnya yang nggak concise, di sini yang concise, yang padat berisi. Misalnya kalau nggak terlalu concise, misalnya kayak gini. Calculate total customer price. Calculate total transporter fee. Combine price. Jadi kalau misalnya dibuat lebih singkat, jadi kayak gini. Calculate customer price. Jadi nggak perlu ada total di sini. Ini katanya total di sini tuh redundant. Atau bisa dihilangkan gitu, tanpa merubah arti dari sebuah kalimat. Jadi kalau bisa concise, padat, berisi, tapi jangan terlalu concise gitu. Jangan kayak nyingkat-nyingkat, nyingkat-nyingkat apa namanya kan, kata itu malah bikin pusing nanti. Jadi concise itu bukan berarti pendek, concise itu artinya padat, berisi, tidak ada kata-kata yang redundant, gitu ya. Okay, that's about function name. Jadi function name itu yang baik itu yang padat berisi, memakai kata kerja, habis itu precise, nggak ambigu. Kemudian tadi nama fungsi, sekarang input ya, input dari sebuah fungsi itu. Less is better. Jadi menurut saya semakin sedikit input yang digunakan oleh fungsi itu, semakin mudah fungsi itu dipakai dan apa namanya, semakin tidak membingungkan fungsi itu. Contoh ya, langsung aja kita ke contoh. Ini contoh yang inputnya sedikit. Yang di bawah ini contohnya terlalu banyak input. Jadi misalnya nama fungsi ini ya, fungsi finish allocating. Nah, di sini dia ngambil cuma satu input aja, booking. Kalau di sini add user to conversation. Jadi dia ngambil dua input. Yang pertama itu booking object, yang kedua adalah user object. Kalau di sini dia ngambil satu input booking. Bandingkan dengan di sini combine price. Ya. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 input. Oke. 5 input mungkin emang dia butuh 5 input gitu. Tapi kalau dia bisa lebih sedikit, itu lebih bagus. Bukan lebih bagus, kayak lebih mudah dipakai gitu lah. Atau misalnya kayak input-input yang seperti ini gitu ya, iteration, basic price, extra prices. Ini required atau enggak gitu.
Kalau nggak required, ya bisa hilangkan aja inputnya. Atau misalnya kayak diberikan default value juga bisa. Atau diciptakan sebuah objek untuk input itu. Jadi contoh objek itu misalnya kayak gini, kayak yang di atas ini ya, get conversation name. Input dia itu objek ya, dia bukan float atau integer gitu atau string, tapi dia merupakan objek. Jadi itu cara meringkas input. Kemudian input tidak boleh ambigu. Contoh, misalnya di sini kayak calculate basic price, terus dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 input, 2 inputnya opsional, 4 input yang lain ini required. Nah, pertanyaannya di sini adalah inputnya ini ambigu atau enggak gitu. Jadi misalnya contohnya kayak dates. Nah, dates di sini apa ini? Apakah dia sebuah array, atau dia sebuah string, atau dia sebuah datetime object, itu kita nggak tahu. Jadi ini ambigu. Bagaimana cara mengurangi keambiguan ini ya? Bisa aja kita taruh namanya type ya. Jadi kita kasih type. Apa itu type? Type itu ngasih tahu. Jadi harus ngasih tahu di function statement-nya ini, function signature kita harus kasih tahu gitu. Oh, dates itu adalah sebuah array of string gitu misalnya. Nah, jadi di kasus ini ambigu lah. Terus misalnya kayak price dictionary. Apa itu? Apakah dia sebuah objek atau string atau associative array? Kita nggak tahu. Terus kayak why transporter fee rate is default to 1. Apa ini? Transporter fee rate itu apa? Is duration a number of string? Nah, apakah dia sebuah string atau dia sebuah integer atau sebuah hmm, float gitu. Semoga teman-teman paham di sini lah. Jadi ketika saya memakai fungsi ini saya bakal bingung nih, ini apa nih yang harus saya pass nih sebagai sebuah price dictionary? Apa yang harus saya berikan sebagai sebuah duration gitu. Jadi implementasinya nggak jadi black box. Jadi ketika saya ingin memakai fungsi ini, saya harus melihat implementasinya. Gitu. Baru saya tahu, oh ternyata duration itu adalah sebuah integer. Itu jadi nggak, itu tidak menjadi black box lagi kan jadi. Karena saya harus membaca implementasi ketika memakai fungsi ini. Oke, so kalau ada faktor ketiga dari sebuah function signature yaitu output. Kembali lagi kita ke yang pertama. Output ini simple lah. Kebanyakan uh, sebuah programming language ya biasanya kecuali kayak misalnya Golang gitu. Golang itu dia bisa mengembalikan uh, 2 return values itu. Tapi kalau misalnya kayak PHP terus kayak JavaScript itu bisa hanya return satu hal. Nah, jadi kita tinggal define aja, oh kita bakal read. Jadi kalau di kasus ini misalnya kita pakai PHP ya kita tinggal return aja, kita tinggal bilang aja oh returnnya sebuah string misalnya atau sebuah float misalnya. Jadi not so difficult lah untuk mengoptimize output karena pilihannya cuma satu itu apa tipe data outputnya. Oke, that's output. Oke, coba kita sedikit exercise. Jadi ada 2 implementasi fungsi. Ini kalau nggak salah, ada rekan kita yang pertama kali
nulis kode yang seperti di kanan ini, sorry, di kanan ini ya. Terus, oh enggak, sorry, sorry, sorry. Oke, misalnya kita bandingkan antara kode di sebelah kiri dengan kode di sebelah kanan. Mana yang lebih mudah digunakan? Pertanyaan. Kalau misalnya kita menggunakan fungsi ini. Jadi misalnya kayak ada tim member kita menulis fungsi yang di kanan ini, yang di kiri, sorry. Dan ada tim member B, ini tim member A yang nulis, terus kemudian ada tim member B yang menulis fungsi ini. Kemudian kita sebagai tim member C, ketika kita ingin memakai fungsi ini, kedua fungsi ini mana yang lebih mudah? Itu pertanyaannya. Oke, kita analisa yang sebelah kiri dulu. Get work time detail. Oke. Jadi saya harapkan kalau saya panggil fungsi ini saya dapat work time. Oke, dia bilang di sini return-nya adalah sebuah array. Oke. Kemudian input-nya adalah carbon object. Oke. Dan input di sini juga carbon object. Gampang dipakai jadi. Jadi saya memberikan dua date range. Kemudian saya mengharapkan mendapatkan return array. Dan di sini dia nulis komentar. Ini adalah contoh resultnya. Oke, good. Ya udah, saya tinggal pakai aja jadinya. Selesai. Oke, yang di sebelah kiri, get work duration in hours. Oke, jadi saya harap ini dia return-nya adalah work duration in hours. Kalau nggak float, dia adalah sebuah integer. Benar. Di function annotation-nya dia tulis float atau integer. Duration. Nah, ini saya nggak tahu duration apa. Param duration. Oke, so mungkin ini ambigu. Karena saya tidak tahu duration ini apa, tipenya. Apakah sebuah tanggal, apakah sebuah date, atau sebuah string, atau sebuah integer, saya nggak tahu. Trip count sama dengan 1, oke. Oke, berarti ini kira-kira nanti integer tipe datanya. Date now. Ini saya nggak tahu apakah string atau sebuah. Oh, oke. Di sini dia bilang carbon atau carbon interface. Oke. Hampir sama-sama mudah. Cuman yang di sebelah kanan ini agak ambigu aja ya, yang di duration-nya ini. Oke, exercise kedua. Can you refactor this? Can you refactor this? Oke, kita lihat ya. Private function. Get billing detail item data from customized booking item. Oke. Inputnya adalah customized booking item dan last billing item number. Oke. Kalau saya merefaktor fungsi ini, yang pertama bakal saya refaktor adalah nama fungsi. Menurut saya kurang concise, kurang precise dan kurang concise. Kemudian yang saya refaktor kedua adalah inputnya. Saya pengen define tipe data dari dua hal ini. Oke, kita lihat ya. Dan mungkin yang selanjutnya saya beri komentar lah untuk apa sih fungsi ini. Gitu. Oke, let's see bagaimana kita nge-refactor. Oke, jadi saya refactor, namanya bakal saya pendekin. Format billing detail. Kemudian dua input yang tadi itu saya bikinkan sebuah kelas customize booking item. Dan jadi tipe data yang bakal dipas ke dalam fungsi ini adalah customized booking item. Nah, dia. Oke, jadi begitu. Tapi tampaknya di sini yang kurangnya adalah apa return value-nya. Kalau misalnya tidak bisa dijelaskan di function signature, paling nggak dijelaskan di komentar di atasnya. Atau kita beri annotation. Jadi harusnya refactoring ini udah menjadikan fungsi sebelumnya itu jadi better, cuman bisa dibikin lebih better lagi dengan memberikan komentar atau annotation untuk outputnya.
Oke. Kemudian misalnya kayak refaktor ini, jadi misalnya kayak, oke, setelah kita punya pengetahuan tentang membuat fungsi yang baik, bukan berarti semua piece of code itu dijadikan fungsi. Contohnya misalnya di sini, kayak misalnya fungsi ini ya, get billing detail item data from customized booking. Kemudian saya right click di VS Code, habis itu saya cari reference-nya. Oh, ternyata fungsi ini hanya dipakai di satu tempat, hanya dipakai di line 874 ini. Jadi kan agak redundant juga kita sebenarnya bikin fungsi ini. Kenapa? Karena hanya dipakai di satu tempat ini. Permasalahannya nanti, kalau misalnya ada yang coding ini, yang ngedebug ya, 874 ini. Mereka misalnya sedang asik-asik baca logiknya, ini kita ngomong debugging ya. Jadi kan bukan black box lagi. Kita harus masuk ke dalam black box itu, terus habis itu kita baca satu persatu untuk ngedebug, mencari bug. Kita baca satu-satu, ketika kita hit 874, kita harus pergi ke dalam fungsi ini gitu. Jadi kita harus melihat fungsi ini. Kenapa nggak fungsi ini dijabarkan karena hanya dipakai di tempat ini? Kenapa nggak fungsi di line 874 ini dituliskan dijabarkan di sini gitu? Nggak perlu dibikinkan fungsi. Nah ini makanya ini pertanyaan di atas, is this function necessary? Karena hanya dipakai di satu tempat dan seharusnya bisa dijabarkan uh, di line 874. Okay, so basically apa itu fungsi? Conclusion, kita udah ngomongin tentang fungsi. Di dalam fungsi itu ada implementasi yang berupa black box. Jadi pengguna fungsi itu sebenarnya nggak perlu baca black box-nya. Dia hanya tugas kita sebagai yang nulis fungsi, kita harus punya good function signature. Kalau function signature-nya is good, maka pengguna fungsi itu bisa langsung baca tanpa harus membaca implementasi. Function signature, ingat, function name, input, dan output. 3 hal. Others will read your function signature. Function signature is important. Jadi function name-nya itu harus clear, concise, tidak ambigu. Dimulai oleh verb, kata kerja. Ya. Kemudian inputnya itu harus, again, pemilihan nama input harus bagus. Inputnya kalau bisa ditulis data type-nya. Less input is better. Kalau terlalu banyak, bisa dibikinkan sebuah objek. Jadi kita passing objek atau DTO, data transfer object. Jadi semakin jangan terlalu banyak, nanti yang mau pakai fungsinya juga pusing. Kemudian nama input tidak boleh ambigu. Kemudian harus ini tulis komentar di fungsi itu, fungsi ini gunanya apa, habis itu tulis logiknya seperti apa gitu dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya kayak di calculate teks yang tadi di atas itu, ditulis logiknya di atas. Oh, kalau kurang dari 100 nggak dapat pajak, lebih dari 100 pajaknya 5%, lebih dari 200 pajaknya 15%. Oke, jadi kira-kira begitu tentang fungsi dan cara menulis fungsi yang friendly, yang baik, dan concise. Oke, terima kasih. Selamat coding.